Halo teman-teman, welcome back to my channel, Growth Insight, dengan saya, Pak Lim. Hari ini kita akan melanjutkan kembali ya tema value driver yang di episode pertama kita sudah belajar ya, saya coba ulas apa itu value driver. Hari ini saya akan kasih satu tema lagi. Bedanya apa sih employee biasa dengan value driver? Cara pikirnya, pola pikirnya itu seperti apa sih seorang value driver? Stay tune ya teman-teman. Oke, teman-teman. Bedanya apa sih employee dan value driver? Nih, saya kasih contoh. Misalnya contoh gini, ada dua orang ya punya jabatan sama-sama seorang kita katakan admin finance lah ya, gaji yang bersama. Tapi bisa jadi nilai masing-masing mereka ini di mata organisasi atau perusahaan itu bisa jomplang loh teman-teman, bisa sangat-sangat berbeda. Masalahnya itu bukan di posisi, tapi mindset, cara berpikir, how to think. Gitu. Nah, banyak sekali problemnya adalah banyak orang itu bekerja dengan pola. Gue disuruh, gue kerjain, selesai, udah end of story gitu. Dan kadang mereka berpikir, gue udah ke, saya udah kerja begini, gue udah begini. Mereka heran kenapa karirnya kok stuck gitu. Nah, yang membedakan seorang employee biasa dan value driver itu adalah mindset teman-teman. Employee itu fokus sama tugas yang dikasih, mereka kerjain. Value driver mereka tidak hanya fokus sama tugasnya, tapi mereka juga fokus sama dampak, impact. Apa yang bisa gua kasih tugas ini, katakannya tadi contoh ya, misalnya satu pekerjaan, satu report harus bisa dikerjakan dulu mungkin 1 minggu baru selesai. Itu ya teman-teman ya. Value driver itu selalu berpikir ada cara yang lebih baik ya sih untuk menyelesaikan tugas ini supaya saya bisa lebih cepat kasih ke atasan saya, tapi juga tepat, benar datanya. Nah, itu seorang value driver. Itu. Employee biasa selalu akan bertanya, apa yang saya harus kerjakan? Jadi tidak tidak mau berpikir lebih ya, teman-teman. Selalu mintanya disuapin, kayak bayi. Kamu harus kerjanya begini, 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 begini ya. Satu dua kali oke, teman-teman. Tapi kalau eh, terus-terusan di setiap tugas yang dikasih selalu minta disuapin, hati-hati. Karir, karir Anda bisa stuck loh. Anda bisa dianggap, oke, posisi kamu memang kapasitasnya cuma sebagai seorang admin. Belum cocok untuk dinaikin ke posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, seorang value driver adalah dia selalu akan berpikir, saya dikasih tugas, saya bisa selesaikan, biasanya selesaikan 1 minggu, saya bisa selesaikan lebih cepat ya. Kenapa? Kalau diselesaikan lebih cepat, berarti bisa dapat tugas tambahan yang lain, masalah yang lain bisa dipecahkan lebih, bisa selesaikan lebih cepat juga. Nah, itu value. Kenapa? 1 minggu untuk bagi employee biasa nyelesaikan satu task. Nih, lihat contohnya. Tapi seorang value driver, 1 minggu itu mungkin dia bisa menyelesaikan lebih dari satu task. Bisa jadi 10. Karena dia mengembangkan cara kerja yang efisien sehingga bisa mempercepat sebuah proses pembuatan. Tapi juga tepat datanya, laporannya. Nah, ini bedanya ya, teman-teman. Itu konsepnya, mindsetnya. Jadi, secara teman-teman harus merubah mindset bahwa kalau saya dikasih tugas, nggak ngerti, nanya. Itu wajib. Tapi kalau tiap tugas saya datang minta disuapin, rasanya ya itu ya kapasitas Anda cuma segitu. Cuman kalau seorang value driver, dia nggak ngerti, dia nanya.
Habis itu dia akan berpikir, cara yang lebih bagus, efektif seperti apa ya supaya lebih efisien, lebih cepat, gitu. Lalu dia akan bawa ke atasannya, Pak, Bu, saya punya cara lebih cepat, laporan ini bisa selesai dalam waktu dulu 1 minggu, ini sekarang saya bisa selesaikan dalam waktu 1 hari. Saya pastikan semua data, angka yang ada di laporan ini tepat dan benar. Ada tugas yang bisa saya selesaikan lagi. Bayangkan kalau Anda seorang admin, bawa ke manajer Anda, ke atasan Anda, seperti ini. Wah, atasan Anda pasti akan senang sekali. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi seorang sebuah perusahaan itu atau organisasi, mereka mencari orang memang untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk melakukan sebuah tugas memang. Tapi harus diingat, perusahaan juga mencari orang yang bisa memberikan dampak atau value lebih. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa saya digaji sekian ya gue kerja sekian. No, memang saya digaji sekian saat ini, tapi dengan value yang saya deliver itu in return saya bisa mendapatkan lebih. Gitu. Pertanyaan simple hari ini pada teman-teman. Kalian bekerja itu untuk menyelesaikan tugas dengan pola yang sama atau kalian ingin menciptakan perubahan supaya berdampak, menciptakan value bagi perusahaan sehingga perusahaan melihat bahwa teman-teman itu adalah seorang value creator atau value driver. Silahkan komen di kolom komen teman-teman untuk pertanyaan lebih lanjut atau ada insight-insight berikutnya. Sampai ketemu pada episode berikutnya teman-teman. Stay tune. Bye-bye.